gitu ya. Karena kan tahun gini, 2000 2021 2020 2021 itu kan pandemik, ya kan? Hmm. Kita 2 tahun itu terbiasa dengan online. Pada satu titik ada yang ternyata terbukti bahwa tidak semua bisa diselesaikan dengan online. Oke, 2002 ini awal semester 1 kita online masih. Sekarang sudah mulai hybrid, online, offline. Ya. 2023 asumsi kita adalah kita akan kembali offline dengan tetap online. Jadi online-nya tetap jalan, offline-nya kita buka lagi. Dengan jelas perbedaannya apa. Gitu ya. Nah, ini yang kita akan sedang kaji. Karena kan kita suasananya baru. Yang tadinya nggak online sama sekali, kemudian 100% online, sekarang hybrid, online sama offline. Itu yang sedang kita kaji. Pokoknya pantau terus ada Islamik. Kita akan selalu info apa saja kita lakukan. Terus satu hal nih, gebrakan di akhir tahun kita ini. Ini teman-teman lupa, padahal ini penting banget gitu ya. Mungkin ada Islamik sudah melakukan trivia quiz. Ini penting. Di website ada Islamik, kita sudah meluncurkan 2 informasi data yang bisa publik, bisa teman-teman download, lihat. Satu statistik pasar modal syariah, jadi udah banyak banget, semua data ada di situ. Yang kedua kinerja dalam bentuk PPT PDF. Jadi kalau teman-teman pengen lihat kinerja per kuartal, tinggal lihat yang kinerja. Kalau pengen lihat statistik per semester yang detail, sudah disiapkan. Sudah ada di website. Malah ada trivianya atau kuisnya. Ikuti. Nah, itu penting. Jadi 2023 investor itu udah bisa memetakan lebih detail. Karena ada salah satu kunci investasi adalah data. Betul, betul. Setuju, Pak Iwan. Ya, Oke, selanjutnya nih dari @oriza_sativa Ahmad di acara 25 tahun pasar modal syariah dia yang akan diadakan di acara Bandung Syariah Investors. Apakah ini mampu mendorong perekonomian menjadi lebih maju dan inflasi semakin berkurang karena minat investasi makin rendah, apalagi pengaruh 2023 resesi. enggak lah, kita ini small activities. Kita itu sekali lagi basic 2002 itu lebih ke silaturahmi gitu. Jadi apakah bisa mendorong? Enggak lah, enggak sampai segitu. Target kita juga enggak ke sana. Target kita adalah silaturahmi, kemudian kita kasih bekal para investor syariah yang sudah aktif jadi investor, kita kasih bekal untuk 2023 gitu. Dengan talk show yang bermutu dari narasumber-narasumber yang luar biasa. Itu aja sih sebenarnya. 2002 basic 2022 itu. Enggak lah, belum sejauh itu. Paling nggak mengedukasi nih teman-teman semua ya, sahabat IJEX Jawa Barat, sahabat IJEX Islamik ya, untuk juga tentunya lebih paham nih terkait dengan apa sih resesi itu gitu ya, Pak Irwan ya. Kemudian juga Betul, betul. inflasi gitu ya, kemungkinan di 2023 itu seperti apa gitu ya. Nah, kemudian dari @watik_lestari_Rina nih, apa aja strategi meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar modal syariah? Apalagi sudah 25 tahun, dan apa saja acara unggulan di Bandung Syariah Investor City? Apakah hanya khusus orang Bandung atau bisa diakses secara online? Oh, ini jadi basic 2002 itu lokasinya di Bandung. Tapi aksesnya adalah di seluruh dunia bisa. Karena Bandung Syariah Investor City 2002 ini bisa disaksikan live melalui YouTube IDK Islamic hari Sabtu, nanti 5 November, mulai dari jam 1 sampai jam 6. Live, jadi tenang aja. Pak, aduh saya di Sumatera Utara nih, gimana? Aduh saya di Aceh nih. Bisa nonton kok, live gitu. Ilmunya bisa dapat. Mulai dari prosesinya, mulai dari talk show-nya, mulai dari entertainment-nya. Insya Allah, nanti ada moka. Siap-siap tuh. Hafalin lagu-lagunya. Karaokean bareng nanti. Jadi Wow, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tidak hanya di Bandung. Tapi kalau pengen nonton live, fisik datang ke Bandung, silahkan. Sekalian weekend gitu ya, silahkan. Kita yang jelas registrasi dulu. Gitu. Bagaimana registrasinya? Pantau terus ada Islamik. Biar jelas gitu. Kalau saya sebutin takut salah nih, takut ada yang kepleset, kelewat. Jadi
biar jelas lihat pantau Aida Islamic. Ya, pokoknya satu, ya jangan kemana-mana tuh sebelum malam mingguan dari jam 1 sampai jam 16, jam 18, jam 6. Pantau YouTube Aida Islamic. Nah, tuh pantau YouTube-nya Aida Islamic dan jangan lupa subscribe ya. Dan loncengnya diklik supaya juga dapat informasi-informasi update gitu ya, Pak Irwan ya. Betul. Kemudian juga tadi yang terkait dengan strategi nih Pak Irwan belum terjawab. Oh iya. Investor. Pokoknya gini, strategi investor itu kami masih berpegang pada 3 hal tadi. Edukasi, inovasi, sama kolaborasi. Bentuknya apa? Kita racik. Karena bisa jadi tahun depan itu agak berbeda. Tapi kita fokus ke itu. Kita selalu komitmen untuk rajin mengedukasi, kita komitmen untuk selalu berinovasi, dan kita komitmen untuk bekerja sama, collab dengan teman-teman. Komunitas. Jadi kalau teman-teman punya komunitas, mau collab dengan kami, jangan sungkan. Hubungi Aida Islamic. Siapa tahu kita bisa collab. Gitu. Nah, satu lagi, salah satu contoh bahwa kita selalu collab nanti, di Basic 2022 itu, ada salah satu narasumber kita, investor baru banget, tapi sebenarnya dia itu sudah terkenal sebagai blogger, influencer, gitu ya. Penulis buku, gitu. Tapi dia menjadi investornya baru. Nah, kan menarik. Gimana ceritanya? Nah, karena ini adalah anak baru gitu ya, new kid on the block di investor syariah, masanya pun akan beda. Jadi collab kita akan semakin luas. Gitu. Nah, menarik. Siapa silakan cek di Aida Islamic. Siapa tuh yang saya maksud gitu ya. Nanti gitu. Ada baru dan menarik, orangnya asik diajak ngobrol. Seru nih, ada new kids on the block katanya. Iya. Oke, selanjutnya Pak Iwan, @abah_suraji. Bagaimana pasar modal syariah dalam menghadapi rintangan dan mendapatkan berbagai penghargaan? Apakah ada tips khusus dari pasar modal syariah dalam mencapai kesuksesan di 25 tahun ini? Dan akan ada surprise di mana pasar modal syariah sudah bisa diakses full online oleh investor. Nah, satu hal gitu ya. Kalau tadi 3 hal itu adalah untuk cara strategi kita mengembangkan pasar modal syariah. Tapi ada satu hal lagi yang kita lakukan untuk meningkatkan exposure di luar negeri. Jadi gini, kalau kita bicara development, kita bicara 2 hal. Kita bicara adalah market deepening, bagaimana agar pasar modal syariah itu semakin dalam jangkauannya di pasar lokal. Jadi kalau kita bicara dalam negeri, kita bicara teman-teman, maka kita bicara tentang market deepening. Tetapi kalau kita bicara luar negeri, kita nggak bisa tuh menggunakan pendekatan market deepening. Kenapa? Karena ada banyak barrier investor asing bisa masuk. Ada banyak barrier di Indonesia secara regulasi tidak bisa gampang investor asing masuk ke kita gitu ya. Produk kita dibeli dengan leluasa, diterbitkan dengan leluasa gitu ya. Nah, sehingga Aida Islamic menggunakan pendekatan lain untuk international market, yaitu exposure. Jadi kita mendorong exposure kita agar dikenal. Tapi apa sih yang didorong untuk dikenal oleh market internasional? Pertama adalah jelas growth-nya. Karena kita punya growth yang sangat signifikan, nggak ada negara lain di dunia yang dalam 10 tahun growth-nya bisa puluhan ribu %. Kemudian kita punya produk-produk unik. Kita berani expose keluar, exposure itu kita dorong, karena kita yakin produk tersebut unik Indonesia. Nggak bisa di-copycat oleh luar negeri. Jadi itu salah satu kenapa kita bisa dikenal dengan cepat, karena luar negeri melihat exposure kita. Dan itu nggak hanya tiba-tiba, nggak. Proses untuk itu bertahap gitu. Sehingga exposure kita di luar negeri terkenal. Itu penting. Karena kita negara sekarang kan global, kita bicara sebuah market yang nggak ada batasan, ya kan? Bayangkan waktu saya sedang tugas ke Istanbul, ada di sana masih orang Indonesia yang kuliah di sana, kerja juga di sana. Dia bilang saya investor lokal, saya investor di Indonesia Pak. Gitu. Dia bilang, kok bisa? Iya, karena saya bisa menggunakan sistem di handphone. Nah, exposure itu harus kita dorong sehingga mereka yang diaspora yang di luar itu
bisa yakin dengan investasi kita. Nah, teknologinya yang harus kita dorong. Kita akui, bukan hanya pasar modal syariah. Keuangan syariah kita itu teknologinya adalah luar biasa terlambat dibandingkan dengan konvensional. Itu harus kita akui. Tapi mudah-mudahan tahun depan kita sedang mencoba melakukan pendekatan ke regulator, pendekatan ke partner kita, stakeholder, untuk segera mengupgrade teknologi kita sehingga bisa head to head dengan konvensional. Bukanya bisa cepat gitu. Dengan gini aja selesai. Nah, itu. Kita belum banyak, baru ada satu yang bisa begitu. Itu PR kita. Oke, ya mudah-mudahan tahun depan teknologinya bisa lebih canggih lagi. Tadi saya lihat sama konvensional, sehingga growth jumlah investornya juga jauh lebih kencang lagi ya, Pak Irwan ya. Ya. Lanjutnya pertanyaan dari Ed Oim Hasani ya, sebagai orang awam di bidang pasar modal syariah, bagaimana langkah konkret untuk bisa memberikan pada masyarakat bahwa pasar modal syariah sangat penting untuk kita paham. Jadi gini, sekali lagi edukasi, literasi, inklusi itu bukan proses instan. Bagaimana caranya banyak. Kalau saya selalu bilang, cara itu tergantung kita siapa yang mau didekati, daerahnya juga menentukan, komunitasnya juga menentukan. Jadi nggak bisa tuh, oh harus gini-gini, belum tentu. Tapi yang jelas, teman-teman harus bedakan mana yang memang ingin tahu pasar modal syariah, mana yang memang cuma pengen ngetes. Syariah enggak gitu. Ujung-ujungnya ngajak debat. Jadi kita harus bedakan. Nah, kalau ada yang cuma tujuan cuma ngetes, udah jangan ditanggepin. Teman-teman malah diskusi habis energi, malah kepancing, malah tiba-tiba nanti berantem gitu kan. Enggak, bukan itu tujuan. Nah, jadi caranya bisa beda-beda. Bisa jadi kalau misalnya ketemu teman yang memang dari nggak tahu sama sekali, kita pendekatannya bisa beda. Atau teman yang investor, udah investor, tapi dia pengen tahu ke syariah, pengen pindah. Nah, itu juga hati-hati. Karena kalau misalnya ternyata dia terbiasa margin gitu kan, tiba-tiba kalau kita bilang, margin haram, selesai, bisa jadi nggak jadi itu pindah. Gitu kan. Nggak gitu. Jadi kita beda-beda pendekatan. Nah, itu yang penting. Tapi yang jelas adalah edukasi adalah proses. Jadi teman-teman harus menikmati proses tersebut. Nggak ada yang instan. Apapun. Gitu. Termasuk Indomie aja yang nggak instan, tetap perlu proses. Ya nggak? Bikinnya perlu proses gitu kan. Betul, gitu ya? betul. Masak juga ya, pakai panas juga ya Pak Irwan ya. Oke, selanjutnya dari @riazurros ya. Mengingat investasi berbasis syariah belum begitu banyak, jadi akibat masih belum atraktif bagi investor karena bagaimana cara mendorong sinergi kebijakan melalui dan untuk tercapai ekonomi yang putus-putus Kang Reza. putus-putus ya? Ulangi tolong. Iya, sorry. Oke, baik. Mengingat investasi berbasis syariah belum begitu banyak dilirik akibat masih belum atraktif bagi investor karena dinilai less profitable, bagaimana cara IDX mendorong sinergi kebijakan syariah investment yang efektif melalui insentif dan juga financing structure untuk tercapainya prospek sustainable economy, Pak Irwan? Wah, ini mahasiswa banget nih, akademis banget. Kata siapa less profit? Tadi Kang Reza udah bilang. Betul. Return syariah itu lebih tinggi daripada IHSG. Gitu. Return syariah kita itu lebih tinggi daripada return syariah di negara lain. Jadi nggak ada itu. Jadi jangan selalu minder, wah syariah nih pasti nggak untung, nggak gitu. Jangan salah. Gitu.